Kembali di Talk to iNews pemirsa, dan kami mengundang Anda untuk bisa memberikan komentar di www.inewstvmobile.com. Silakan Anda berbagi informasi apapun yang Anda ketahui terkait dengan gerakan Fajar Nusantara. Mungkin informasi dari Anda juga bisa membantu pihak keluarga lain yang saat ini seperti yang dialami oleh Ambarini begitu ya, ingin mencari anggota keluarganya yang kemungkinan bergabung dengan gerakan Fajar Nusantara. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan ini pemirsa, kita akan menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Terlebih dahulu sudah ada Anjung Purbawi di sana yang akan memberikan informasi terkait dengan tempat penampungan yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah Kota Surabaya terkait dengan rencana kedatangan dari para anggota ex-Gavatar ini. Anjung. 712 mantan anggota Gavatar yang berada di Kalimantan Barat dan merupakan warga Jawa Timur saat ini dari Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terus mengadakan persiapan termasuk untuk penginapan bagi 712 mantan anggota Gavatar tersebut. Nantinya mereka tiba di Surabaya, kemudian akan untuk sementara ditampung di kantor Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, tempatnya di Gedung Transito. Di lokasi ini pemirsa, mereka akan menempati kurang lebih ada 9 barak. Dan saat ini saya berada di Barak 9. Ini merupakan salah satu barak yang digunakan atau dipersiapkan bagi mantan anggota Gavatar yang telah menikah atau pasangan suami istri. Dan untuk mereka dipersiapkan ada kurang lebih 4 barak. Sementara untuk 5 barak lainnya digunakan untuk mantan anggota Gavatar yang belum menikah. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk melihat seperti apa sebenarnya kamar yang nanti akan digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi seluruh mantan anggota Gavatar, karena memang kurang lebih di Gedung Transito ini mereka akan diperkirakan tinggal 2 hingga 3 hari setelah mendapat penyuluhan dari pihak MUI, kemudian NU dan Muhammadiyah untuk kembali ke jalan yang benar dan bisa beraktivitas seperti sebelum mereka bergabung dengan Gavatar. Ya pemirsa, ini adalah salah satu kamar yang berada di Barak 9. Di dalam kamar ini ada 2 tempat tidur, kemudian ada almari pakaian yang nanti bisa digunakan oleh seluruh mantan anggota Gavatar yang kurang lebih akan berjumlah 712 orang. Dan tentunya kita berharap Gedung Transito ini bisa menampung seluruh mantan anggota Gavatar tersebut. Saya akan mengajak ke salah satu kamar lainnya, hampir sama memang, isinya ada 2 tempat tidur, kemudian juga ada almari. Ini sebelumnya memang digunakan jika ada warga imigrasi kemudian yang akan menginap di Gedung Transito ini sendiri. Dan pemirsa, untuk informasi terbaru yang kami dapatkan di lapangan dari petugas Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sendiri, rencananya kurang lebih 712 mantan anggota Gavatar ini akan tiba di Surabaya pada pukul 11 malam nanti dan akan memasuki Gedung Transito ini pada pukul 11:30 nanti. Ini memang informasi sejak sore hari tadi sempat berubah karena banyak sekali perubahan dan persiapan yang diadakan dari pihak Kalimantan Barat sendiri, juga tentunya dari pihak Provinsi Jawa Timur, dan kita berharap ketika mereka telah siap dan kembali ke Surabaya bisa kembali normal dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Demikian laporan terkait persiapan yang diadakan di Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Kembali ke studio Rizka. Ya baik, terima kasih Anjung Purbawi sudah melaporkan secara langsung dan lengkap begitu seperti apa persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya di Jawa Timur untuk saat ini. Terima kasih Anjung, selamat bertugas kembali. Ya Pak Anto, kalau kita lihat banyak persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu ada harapan baru begitu ya untuk bisa melakukan pembinaan terhadap para anggota gerakan-gerakan yang seperti yang dilakukan oleh Gavatar ini. Tapi kalau boleh kita bicara soal anggota itu sendiri, ketika mereka sudah akan dikembalikan kepada masyarakat, apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis dari anggota tersebut? Ya, harusnya memang sudah ada peta ya, siapa yang ideolognya, siapa yang hanya anggota, atau hanya yang ikut-ikutan saja. Jadi itu nanti akan mempermudah pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Baik. Tapi itu juga tidak bisa
semerta-merta efektif bila pimpinan-pimpinan tertingginya juga tidak dibina. Seperti Ahmad Mossadegh. Kan dia sekarang entah ada di mana. Kalau toh Gavatar yang menjadi sasaran tembaknya kan hanya ketua DPP-nya, Pak Tumanurung. Sementara di belakang itu yang menjadi aktornya juga harus terbina kembali. Paling tidak, ketika dia dilemahkan, dibina, masyarakatnya juga melihat hal yang sama. Dia mau dibina, mau diajak terbuka. Walaupun tidak 100% akan membuat hasil nyata begitu ya. Tapi kalau pembinaan ini kemudian dikerjasamakan antara pemerintah dengan para anggota keluarga-keluarganya yang bukan Gavatar untuk terus memantau perkembangan mereka. Jangan lepas mereka, putuskan komunikasi dengan dunia kelompoknya, dialog-dialog terus, kembalikan hubungan kekeluargaan dan dimanusiakan. Mudah-mudahan dialog itu akan bisa membuahkan hasil. Baik, itu kalau mungkin untuk dewasa. Ini ada banyak anak-anak juga yang ikut begitu ya, mungkin bersama orang tuanya atau secara tidak langsung juga dipengaruhi entah di sekolah, di kampus begitu ya. Apakah memang dengan cara yang sama untuk memulihkan kondisi psikologis si anak? Ya berbeda. Tadi kelasnya kalau hanya ikut-ikut kan tergantung siapa yang mendoktrin. Kalau ayahnya yang mendoktrin, ayahnya sadar, anaknya gampang disadarkan. Apalagi bila umurnya hanya 10-15 tahun. Tapi makanya yang harus tadi ada dari pemerintah adalah pembinaan yang integral. Bila hanya 1-2 kali pertemuan, 3 kali didata dipulangkan, itu nanti akan kembali lagi dengan bentuk yang berbeda. Termasuk anak-anaknya. Makanya dipastikan dulu koordinasi dengan keluarganya, pembinaan itu berlanjut dan dipisahkan dulu anak-anaknya dan keluarganya, bukan dipisahkan secara jauh tapi pembinaannya khusus seperti apa, terutama masalah psikologisnya. Karena besaran masalah psikologis juga kan bisa dilihat dari pengusiran-pengusiran ini juga mengganggu. Berapa lama sih biasanya untuk dilakukan pembinaan ini agar psikologisnya pun juga bisa kembali normal begitu? Ya, itu kalau kami dalam menangani masalah ini kan punya materi yang sama dengan kelompok ini. Ya paling tidak seberapa lama dia masuk, paling tidak butuh seberapa waktu itu untuk keluar. Artinya kalau itu sudah bergabung dari awal seperti cerita Mbak Ambar tadi, 2004? 2 tahun, 3 tahun kasarnya. Tapi ketika nanti ada yang menjadi katalis, pemerintah bersikap, orang tua bersikap, pemutusan komunikasi, dialog yang dua arah, ini bisa bisa memperpendek waktunya dalam waktu cepat. Apa sih biasanya yang dilakukan para gerakan-gerakan ini dalam sebuah perkumpulannya? Ada informasi nggak dari Mbak Ambar? Apa sih sebenarnya yang dilakukan di sana? Mungkin bukan dari suami atau dari anak, atau mungkin dari pihak lain, adakah yang memberikan bocoran atau mungkin bercerita begitu? Kalau dari segi informasi sedikit saya dengar dari mereka, ya mereka makan itu dari hasil cocok tanam mereka. Jadi misalnya sawi, kangkung, kacang panjang, ya itulah yang mereka makan di sana. Jadi adalah rasa kekhawatiran kita tentang gizi buruk mereka, kurang gizi, kesehatan juga, tinggal di tempat seperti itu, yang angin, yang hujan, yang panas, nyamuk, segala macam, itu yang kekhawatiran kita. Makanya mungkin saya dapat info-info hanya seperti itu aja kurang lebih. Baik, artinya Anda juga membayangkan ketika anak Anda berada di sana, kondisinya pun juga pasti saya akan membayangkan anak saya makannya kurang, gizinya kurang, kesehatannya kurang, itu aja. Tidak pernah mendapatkan informasi terkait kabar begitu dari anak-anak, tentang anak-anak Anda? Tidak. Kalau dilihat terlihat sehat, begitu ya? Tidak ada kabar sama sekali begitu? Ya saya hanya membayangkan tempat seperti itu, kondisi seperti itu, makanan yang seperti itu, yang gizinya kurang, yang jauh sekali sebelum mereka berangkat. Jadi saya membayangkan anak-anak di sana seperti apa. Bisa jadi tempatnya kan panas, mungkin hitam, kurus, mungkin bayangan saya seperti itu. Tapi kalau biasanya beliau ini kan sudah pernah masuk, jadi sudah punya jaringan, sudah dikenal gitu ya. Antara istri-istri para aktivisnya juga kenal. Tapi kalau melihat tayangan-tayangan seperti ini, bagaimana kehidupan mereka susahnya di sana, saya kira juga tidak waktu lama lah informasi juga akan masuk ya, bahwa kondisi mereka seperti apa. Apalagi media kan sudah jelas berapa orangnya, siapa orangnya dan di mana. Saya kira kalau hanya untuk menemukan tidak akan butuh waktu yang lama ya. Tinggal bagaimana
mengembalikan mereka kepada kondisi semula, itu yang harus dipikirkan dari sekarang. Ya, baik. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, kita masih ada satu segmen untuk Anda di malam hari ini di Talk to News. Tetaplah bersama kami.